Amarah Fadly Yanor alias Fadly 27 tahun memuncak pada Senin 29 Februari 2016. Di pagi itu sekitar jam 8 seorang shift manager PT Trisakti Cipta Nusantara dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada Triton double cabin warna putih datang dan menjemput Fadly di rumahnya yang beralamat di perumahan Permata Nisa, Jalan Penreh RT 21, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara. Iya, di pagi itu setelah si manajer yang bernama Kilindra Chandra Etta alias Indra menjemput Fadly di rumahnya, singkatnya keduanya segera pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan yang akan dipakai sebagai penunjang segala pekerjaan mereka. Setelah selesai dengan barang-barang kebutuhannya termasuk sebuah cangkul, mobil Triton kemudian kembali menuju rumah Fadly di Jalan Penreh untuk mengambil bor listrik milik Fadly yang ketinggalan. Sekembalinya Fadly di dalam rumah, pecahlah keributan. Istri Fadly yang bernama Nataliawati Suntik menghadrik Fadly dengan ia katakan, "Pak, mana uang gajimu? Ini aku mau beli susu buat Bilkis." "Belum gajian, belum beli susu," balas Fadly dengan ketus. Mencoba menghindari, Fadly pun berlalu dengan membawa bor listrik itu dan kembali masuk ke dalam mobil. Ia duduk di bangku pengemudi. Di dalam mobil dengan nada rendah dan suara yang pelan, Fadly katakan kepada Indra yang adalah manajernya, "Bro, gajian saya minggu ini belum cair kah? Soalnya kemarin Rabu saya udah kirim laporan. Harusnya Sabtu kan udah gajian, tapi ini udah Senin." Kemudian menjawab, "Belum cair. Kalau udah gajian pasti saya kabarin." Lanjut Fadly, "Yah ampun, kalau gitu saya boleh minjem uangmu dulu dong buat beli susu anak." "Loh, bukan urusan saya." balas Indra. Mendengar ucapan yang menurut Fadly kurang enak didengar dan ditambah dengan rasa emosi yang terus bergejolak, tak butuh waktu yang lama bagi Fadly untuk mengubah rasa sakit hati itu menjadi sebuah aksi yang sungguh akan membuat Fadly menyesal seumur hidupnya. Alih-alih terus mencoba untuk menahan diri atau berusaha agar Indra bisa memberikan pinjaman uang itu yang ia butuhkan, malah Fadly dengan diam-diam ia ambil sebuah sajam miliknya yang biasa ia selipkan di bawah bangku pengemudi. Dan dengan sekejap mata ia arahkan sajam itu tepat mengenai perut Indra satu kali. Indra yang kaget menerima serangan mendadak dan fatal itu sempat berkata, "Loh, kamu ini minta berapa, Fadli?" Fadly kemudian membalas dengan berkata, "Halah bro, sudah terlambat." dan ketika Indra berusaha untuk membuka pintu mobil dalam keadaan panik dan terluka, Indra yang gak sempat bisa lari itu terjebak. Segera Fadly kembali arahkan sajam itu 3 kali ke punggung Indra. Tak sempat melakukan perlawanan, Indra kemudian semakin lemah dan dia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah tuntas melampiaskan segala rasa emosi sesaat yang meledak-ledak itu, Fadly yang juga terluka di bagian tangan kanannya, segera ia tutupi luka itu dengan jaket abu bertuliskan namanya dengan sebuah logo klub sepak bola MU miliknya. Kemudian ia turun dari mobil meninggalkan tubuh Indra di dalamnya, dan dengan diantar oleh Nataliawati istrinya, mereka berdua pergi ke rumah sakit umum daerah Muara Teweh untuk mendapatkan perawatan atas luka yang Fadly dapati. Fadly katakan bahwa luka yang ia dapati adalah luka dari keributan dengan temannya. Sesampainya di rumah sakit, Fadly mendapatkan beberapa jahitan untuk menutup luka yang cukup parah itu nampaknya. Lalu di tengah perawatan yang sedang ia jalani, Fadly kemudian menghubungi salah seorang temannya yang bernama Andi Agan Saputra alias Andi. Ia minta agar Andi datang ke rumah sakit untuk menemaninya. Singkatnya, setelah Andi datang dan perawatan lukanya telah rampung, Fadly, Nataliawati, dan Andi pergi meninggalkan rumah sakit dan pulang ke rumah Fadly di perumahan Permata Nisa, Muara Teweh. Sesampainya di rumah, singkatnya, Fadly kemudian menyampaikan kepada Andi jika luka yang ia alami itu adalah luka dari pertengkarannya dengan orang lain, yang dimana orang itu telah ia hilangkan nyawanya. Sambil Fadly tunjuk mobil Triton putih itu, ia katakan, "Tubuhnya sekarang ada di dalam mobil itu, bantuin saja kubur tubuhnya." Andi kaget dan tentu dia gak mau. Ia katakan, "Saya takut ketahuan. Jangan khawatir, saya gak akan bawa nama kamu nanti jika saya tertangkap," balas Fadly. Setelah mendengar panjang lebar tentang rencana Fadly untuk membungkam kejahatannya, Andi pun setuju. Dengan tangan gemetar, segera Andi ambil alih mobil Triton putih itu, dan bersama dengan Fadly, mereka cari tempat yang cocok untuk melakukannya. Sesampainya mereka di jembatan Hasan Basri, Muara Teweh, Andi yang tampak grogi mengemudikan mobil dengan membawa tubuh manusia yang tak bernyawa itu tak bisa berkendara dengan maksimal. Fadly kemudianlah yang melanjutkan pencarian lokasi untuk penguburannya. Dan singkatnya, setelah mereka melewati area wilayah PT AGU, sampailah Andi dan Fadly di sebuah tempat yang cukup jauh dari keramaian warga.
Dan setelah menemukan spot yang cocok, dimulailah penggalian itu. Kebetulan saat itu Fadli telah siap pula dengan cangkul miliknya, dan penggalian pun dihentikan tepat jam 8 malam atau saat kedalaman liang sudah mencapai 50 cm. Dengan sebelumnya membungkus tubuh Indra dengan terpal tebal warna coklat, tubuhnya kemudian digotong dan dimasukkan ke dalam liang sempit itu dan keduanya mulai menguburkannya dengan tanah. Untuk semakin memastikan kepadatan tanah yang membungkam Indra, Fadli sempat menggilas timbunan itu dengan mobil yang ia bawa dan selesai. Ia beri upah kepada Andi namun ia tolak. Mereka pun pergi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan Indra terbungkam dalam sepi 3 tahun lamanya, tanpa ada yang tahu di mana rimbanya pada saat itu. Dan lalu, bagaimana kasus ini bisa terungkap? Jadi, begini. Jalinan ikatan rumah tangga yang dijalani oleh keduanya dikatakan dari sebuah sumber yang berhasil saya kulik tidak baik-baik saja. Fadli yang bekerja sebagai sopir ini di PT Trisakti Cipta Nusantara sifatnya tidak disenangi oleh anak-anak Natalyawati dari suaminya yang terdahulu. Bahkan Fadli pernah cekcok dengan suami dari anak pertama Natalyawati yang bernama Gugun. Dengan umpatan kasar Fadli pernah katakan, "Mau ku habisi kau kayak Indra." Namun dikarenakan tak satu pun dari mereka yang tahu siapa Indra, mereka anggap itu hanyalah ucapan yang tiada artinya. Percekcokan sering pula terjadi di antara Fadli dan istrinya seputar masalah ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hari-hari, khususnya susu untuk Bilqis. Natalyawati tidak tinggal diam dalam andil mencari pundi-pundi rupiah. Ia bekerja sebagai guru di sebuah PAUD yang berlokasi tak jauh dari rumahnya. Selain itu masih banyak permasalahan rumah tangga yang kerap terjadi yang sama-sama mereka jalani. Dan puncaknya di tahun 2018. Secara lisan Fadli dan Natalia bercerai yang mereka sepakati dari lisan yang terucap. Di hari di mana Fadli melakukan aksi busuknya terhadap Indra, Natalyawati melihat dengan jelas bahwa mobil itu terparkir di halaman rumahnya. Namun dikarenakan jaraknya cukup jauh sekitar 10 meter, ia nggak begitu notice akan sosok yang terbujur kaku di bangku depan mobil itu. Ditambah gelapnya kaca mobil bagian depan, hingga mobil itu yang adalah inventaris kantor dibawa pergi di malam tanggal 29 Februari oleh Andi dan Fadli. Entah kemana mereka pergi pada saat itu, sebab Fadli tak bilang kepada istri. Kilindra Chandra Eta alias Indra 27 tahun adalah seorang pemuda asal Muara Teweh yang memulai debutnya sebagai karyawan di PT Trisakti Cipta Nusantara. Yang menghilang pada saat itu tak luput dari usaha keluarganya untuk mencari keberadaannya. Laporan kepada pihak yang berwajib telah pula dilakukan. Pihak keluarga juga membuat berita tentang orang hilang yang mereka sebar di media sosial Facebook. Indra, pria bertubuh ramping dengan tinggi 170 cm ini pergi membawa sebuah tanda tanya besar tanpa jejak dan tanpa kabar. Dengan usaha dan upaya secara mandiri, pihak keluarga pernah mencari keberadaan Fadli dan mobil Triton putih itu. Padahal keluarga pernah mendatangi rumah kontrakan Fadli, namun saat didatangi mereka tak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam pelarian yang pernah dilakukan oleh Fadli selepas ia dan Andi membungkam Indra di dalam liang di tengah hutan, Fadli kala itu menitipkan mobil putih itu kepada rekannya di daerah Puruk Cahu. Dan dengan berjalan kaki, Fadli masuk ke dalam hutan yang lebat. Namun dikarenakan ia tak tahan dengan suasana hutan yang sepi dan tak satu pun yang ia kenal, Fadli kemudian kembali ke kota, masih dengan segala ketakutan yang ia simpan dalam hatinya. Entah bagaimana cara Fadli menghindar dari incaran pihak yang berwajib. Padahal pihak keluarga telah membuat laporan orang hilang kepada polisi. Dan lebih parahnya di tahun 2018, dikatakan Fadli pernah tertangkap oleh pihak yang berwajib lantaran ia ketahuan melakukan pencurian sepeda motor. Beruntung tak sampai menjadi bulan-bulanan warga dan lagi-lagi ia luput dari kasus besar yang menaunginya. Entah apakah laporan itu ditindaklanjuti atau tidak oleh pihak yang berwajib. Namun yang pasti setelah 3 tahun hilangnya Indra, tepat tanggal 1 Juni 2019 jam 5 waktu setempat, seorang anggota polisi yang bernama Pak Apriyadi notis akan seseorang yang cirinya sama dengan ciri yang dimiliki oleh Fadli Yanor. Kala itu Pak Apriyadi mengintelinya di pasar pertokoan di Muara Teweh. Fadli sedang berbelanja barang-barang kebutuhan hari-hari di pasar itu. Lalu dengan SOP yang ada, Pak Apriyadi dan tim berusaha memantau, memeriksa, dan mendekati Fadli. Sembari mereka katakan nama orang yang menjadi korban. Awalnya Fadli mengaku bahwa ia tak kenal dengan Indra. Namun setelah ia dibawa ke kantor polisi dan diperiksa secara intensif, mengakulah ia. Ia katakan bahwa ialah pelaku penghilangan nyawa Indra, si manajer PT Trisakti Cipta Nusantara. Dan saat itu juga,
Petugas meminta Fadli untuk menunjukkan di mana posisi ia bungkam tubuh Indra yang malang itu. Kala itu dengan tangan diborgol dan dengan dijaga ketat oleh beberapa anggota, Fadli membawa iring-iringan mobil polisi menuju jalan Blok KM 24, Desa Hajak Barito Utara. Dengan gamblang lalu ia tunjukkan di mana lokasi ia timbun tubuh Indra, yang kala itu telah lebat dengan pepohonan dan semak berlukar. Dan di tanggal 2 Juni 2019 dengan disaksikan oleh petugas, pihak keluarga, dan beberapa orang saksi, dibongkarlah liang yang menyembunyikan sebuah misteri bisu 3 tahun lamanya. Pihak keluarga tak kuasa menahan air mata ketika sisa-sisa tubuh Indra diangkat dari liang sempit sedalam 50 cm itu. Kondisinya 100% tak bisa dikenali, namun segala atribut dan pakaian masih bisa dikenali, terutama sebuah cincin yang melingkar di jari manisnya yang bertuliskan nama Stephanie. Ya, Stephanie adalah calon istri Indra yang sedianya akan ia nikahi 3 tahun yang lalu. Semuanya batal ketika Indra hilang dalam hening. Pihak keluarga besar Indra menyerahkan segala proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Mereka berharap hukuman yang akan jatuh nantinya akan sangat berkeadilan bagi pihak keluarga, mengingat Indra merupakan sosok yang menjadi salah satu yang diandalkan dalam keluarganya. Fadli diamankan dan ia akui segala kejahatan yang pernah ia lakukan di tahun 2016 atau kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Muara Teweh, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Fadli Yanor dengan hukuman 14 tahun penjara. Di tingkat banding atas upaya hukum yang dilakukan oleh JPU, kemudian merubah vonis sebelumnya menjadi 18 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir